Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izal mau'uddatu su'ilat. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, para orientalis alias kaum kafir yang mencoba untuk menelah Islam dari luar masih meyakini bahwa sejarah tentang pengkuburan bayi perempuan hidup-hidup di zaman Rasulullah itu tidak ada. Nisbi, mustahil. Karena bagi mereka kalau sejarah itu ada, berarti menjadi sejarah yang umum, bahkan menjadi bahan perbincangan di kalangan istilah mereka tuh, di kalangan raja, kerajaan-kerajaan yang besar juga kala dulu. Karena bagaimana kebobrokan di zaman Persia, maksud saya di kerajaan Persia, kebobrokan di kerajaan Romawi, itu jadi bahan perbincangan. Bagaimana pesta seks, bagaimana hubungan kelamin antar keluarga. Ya tinggal percaya yang mana. Namun di Al-Quran dikatakan bahwa kelak di hari kiamat nanti, bayi-bayi yang dikubur pada saat Rasulullah menancapkan risalahnya di bumi Mekah itu, dan rata-rata yang dikubur adalah bayi-bayi perempuan, karena merasa jijik, merasa geli, merasa tidak terhormat, merasa tidak mulia. Apalagi mungkin kalau bayi itu tidak rupawan, jelek atau sebagaimana lainnya, itu luar biasa geramnya itu. Bagaimana Allah tidak murka, bagaimana Allah tidak marah ketika Ibrahim memuliakan manusia, ketika Ibrahim menghormati manusia, ketika Ibrahim memanusiakan manusia, bahkan binatang pun dimanusiakan, bahkan hewan pun dimanusiakan, tumbuhan dimanusiakan, alam semesta dimanusiakan, dimuliakan, dihormati. Dengan Hajar Aswadnya, dengan puncak ketauhidannya itu, lalu dikelilingi oleh 360 berhala, dan berhala-berhala itu merusak pikiran manusia, merusak hati manusia, memporak-porandakan hawa nafsu manusia, sampai tega mengubur bayi-bayi perempuan yang masih hidup. Kelak seluruh bayi-bayi perempuan itu nanti akan Allah tanya. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, jadi pertanyaan sekarang, apa yang Allah tanyakan kepada bayi-bayi itu? Allah memberi hak untuk hidup. Makanya nih, kembali lagi, kalau dikatakan dari A sampai Z adalah kehendak Allah, dan luar biasanya ini menjadi mayoritas masih. Makanya terkungkung kebodohannya umat Islam yang seperti itu. Ini pendapat pribadi saya ya, bukan pendapat umum. Kalau Allah memastikan hal itu, bahwa dari A sampai Z adalah kehendaknya, maka ketika bayi-bayi itu ditanya, siapa yang membunuhmu? Si Fulan. Lalu ketika si Fulan ditanya, kenapa jadi nyalain aku? Muhammad ngajarin dari A sampai Z ini kehendakmu. Gimana sih Allah? Malah Allah nanti bakal diomelin, maka Allah nanti bakal dicemoohkan. Aku membunuh bayi hidup-hidup ya karena kehendakmu. Kalau kamu tidak izinkan juga tidak aku kubur itu bayi. Ini kan logika yang luar biasa, mudah ditelah, mudah dicerna.
di dalam kuliah haram. Saya haramkan nih. Mempercayai dari A sampai Z itu kehendak Allah haram. Kalau kebaikan, jalan yang lurus, jalan kebenaran dari kehendak Allah dari A sampai Z benar. Namun ketika kemaksiatan, korupsi, kolusi, nepotisme, memakan duit riba, menikam teman, menikam saudara, mengambil hak orang lain, itu bukan dari Allah, itu atas kebodohan kalian sendiri. Allah tidak pernah menyuruh. Bahkan debu-debu yang menempel di Al-Quran itu tidak pernah menyuruh manusia untuk berbuat itu. Dan Allah tidak berkehendak sama sekali, tidak mengaminkan. Dan Allah tidak akan pernah mengizinkan keburukan itu lahir di dalam diri manusia. Itu atas kebodohan kalian sendiri, kelalaian kalian sendiri, kalian bermajab lanatullah. Ini juga sebagai bahan klaim saya nanti kelak ketika bertemu Allah. Bahwa apa yang aku hadirkan di dunia ini, kebejatan yang aku hadirkan di dunia ini, kelalaian aku hadirkan ke dunia ini, kebodohan yang aku hadirkan ke dunia ini, ya memang karena aku ini manusia, aku ini lalai, aku ini hilaf, aku ini lupa, karena kebodohanku tidak ada kehendak Allah sama sekali. Namun ketika aku berhasil, ketika aku sukses, ketika aku mencapai suatu kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan, itu karena Allah murni. Dari A sampai Z-nya sampai aku bertemu Allah itu memang dari Allah. Karena tarikan tali Allah yang kuat kepada diriku. Jadi tidak ada tempat di dalam kuliah, sekali lagi di dalam kuliah tidak ada tempat kepercayaan dari A sampai Z itu dari Allah, kecuali kebaikannya, kelurusannya. Kalau kalian masih percaya ya sudah, nggak apa-apa, karena yang namanya majab ya seperti itu. Berbeda bukan untuk saling membunuh, berbeda bukan untuk saling menikam, berbeda bukan untuk saling tawuran, bukan. Saling menikmati. Oh si Anu percayanya ini ya, oh si Anu percayanya ini ya. Saya emang gak bakal percaya, saya lebih percaya apa yang saya percaya, ya percayakan saja. Kalau engkau masih dalam kepercayaanmu itu, engkau jadi di jalan yang lurus, ya itu kehendak Allah. Bayi-bayi perempuan itu akan ditanya, kau dibunuh siapa? Oleh bapakku. Bapakmu itu namanya siapa? Si Fulan. Si Fulan ditanya, kenapa kamu bunuh bayi kamu itu? Aku berikan kehidupan. Kalau si Fulan pintar itu lokus, jadi salin saya Allah. Aku dengar Muhammad ini dari A sampai Z ini katanya kehendakmu, termasuk kejahatanku adalah kehendakmu dong. Aku gak boleh masuk neraka. Tuh teriak-teriak tuh orang-orang bodoh seperti itu tuh. Lalu kalau dia mungkin tidak licik, tidak apa, akan menangis, ya maafkan aku. Aku membunuh karena kebodohan aku, karena kelalaian aku. Itu jawaban yang benar. Karena kemalasan aku belajar agama, karena aku tidak mau mendekati orang-orang yang mengerti agama, tidak mau bergaul dengan majelis. Itu jawaban yang benar. Makanya sekali lagi Allah membalas seluruh kebaikan yang manusia lakukan. Sebutir debu pun Allah akan balas. Namun tidak semua kejahatan nanti akan Allah balas, saking murahnya, maha pengasihnya. Kelak bayi-bayi itu nanti akan ditanya, siapa pembunuhmu, orang tuamu? Ya begitulah janji Allah. Percaya tidak percaya, percaya tidak percaya, hanya modal iman doang. Alhamdulillahirabbil alamin.